Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal hasil kerja dalam rangka Kompetisi Research Education Festival 2022. Presentasi ini diawali dengan latar belakang. Anak maupun remaja merupakan harapan di masa yang akan mendatang. Kebutuhan dasar anak dibagi menjadi 3, yaitu asah, asi, dan asuh. Khususnya di Indonesia, kebutuhan dasar anak yang seringkali tidak terpenuhi ialah asih, yang di dalamnya terdapat rasa aman. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mencatat bahwa pada sepanjang tahun 2020 terdapat 1.887 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Juli 2021, jumlah kekerasan terhadap perempuan, anak, dan remaja meningkat menjadi 2.500 kasus. Berdasarkan 2 contoh kekerasan yang telah dipaparkan di jurnal dan beberapa kronologi kasus kekerasan lainnya, terdapat 3 keterbatasan yang ada, sehingga kasus kekerasan tersebut dapat terjadi. Pertama, yaitu keterbatasan waktu atau tidak bisa meminta pertolongan secara cepat. Kedua, keterbatasan alat atau smartphone yang bisa digunakan karena fitur yang tersedia tidak mendukung. Dan yang ketiga, keterbatasan untuk memberitahu lokasi dan kondisi secara cepat dan akurat. Berdasarkan hal yang sudah kami uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu untuk membangun perangkat lunak yang dapat membantu permasalahan pihak orang tua, lembaga pendidikan, anak maupun remaja yang telah dipaparkan sebelumnya. Kami berinovasi untuk menciptakan alat berupa jam tangan cerdas yang terhubung pada aplikasi mobile bernama Scroller atau Safety Control Helper yang dapat memudahkan pengguna untuk mendapatkan pertolongan cepat jika terjadi tindak kekerasan. Inovasi ini diusulkan oleh saya, Akila Malfazahira, dan rekan saya, Gina Ana Amas. Tim kami berasal dari sekolah Bandua, Kota Malang. Rumusan masalah pada penelitian ini ada 3, yaitu bagaimana perancangan inovasi ini, bagaimana pengoperasian dan mekanisme inovasi ini, dan bagaimana keefektifan inovasi ini dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak atau remaja. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu untuk orang tua, remaja, dan anak serta lembaga sekolah. Bagi orang tua, inovasi ini berguna untuk membantu orang tua mengetahui keberadaan dan kondisi anak maupun remaja dari jarak jauh, serta memastikan dalam kondisi aman. Bagi anak dan remaja, inovasi ini berguna untuk membantu anak menghubungi dan memberikan tanda bahaya kepada orang tua secara cepat ketika dalam kondisi darurat. Dan bagi lembaga sekolah, inovasi ini bertujuan untuk membantu lembaga pendidikan mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan kepada anak di lingkungan satuan pendidikan. Landasan teori. Landasan teori yang disajikan merupakan salah satu bagian dari flowchart kerangka berpikir bagian pemilihan komponen inovasi beserta penjelasan detailnya. ISP32 ISP32 adalah microcontroller yang dikenalkan oleh Espressif System, merupakan penerus dari microcontroller ISP8266. Pada microcontroller ini sudah tersedia modul WiFi dalam chip, sehingga sangat mendukung untuk membuat sistem aplikasi Internet of Things. Kedua, sensor suhu LM35. Sensor suhu LM35 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Sensor ini memiliki keluaran impedasi yang rendah dan linearitas yang tinggi, sehingga mudah dihubungkan dalam rangkaian kendali khusus. Yang ketiga, pulse sensor. Pulse sensor adalah sensor denyut jantung yang dirancang untuk Arduino yang dapat mendeteksi setiap denyut jantung dan kulit. Di dalam penggunaannya, pulse sensor hanya menggunakan kuat arus 4 mA dengan tegangan yang dipegang 5 volt, menjadikan alat ini mudah dibawa kemana saja. Yang keempat ialah modul ESC1820. Ini adalah soft recording atau playback modul yang dapat merekam dan memainkan ulang rekaman audio dengan media penyimpanan yang terintegrasi dalam chip tunggal ESC1820. Sampel suara yang dapat direkam antara 8 hingga 20 detik. Sampelnya bisa berupa sampel pendek atau sampel panjang. Yang kelima, real-time clock atau yang bisa disingkat dengan RTC. RTC adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai penunjuk waktu. Chip ini biasanya berpasangan dengan sebuah baterai, sehingga jika sebuah sistem yang berjalan mengalami turun performa, maka jika sistem tersebut dinyalakan kembali, waktu yang berjalan akan tetap sesuai. Yang kelima, GPS. GPS receiver berfungsi untuk menerima informasi dari 3 satelit atau lebih untuk menentukan posisi. Aplikasi yang berada di posisi target atau klien setelah mendapatkan request dari pelacak atau server, maka klien akan meminta koordinat posisinya pada GPS atau Global Positioning System, dan kemudian akan dikirimkan ke pelacak atau server. Dan yang terakhir ialah kamera. Kamera yang digunakan dalam inovasi ini adalah modul ESP32 Cam. Modul ESP32 Cam adalah modul kamera yang dilengkapi dengan WiFi dan Bluetooth. Modul ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, contoh untuk mengambil gambar, mendeteksi wajah, pengenalan wajah, dan juga sebagai modul WiFi untuk mengirim data.
Berikut ini adalah langkah dari pelaksanaan kegiatan kami yang meliputi mulai, kemudian memasuki tahap identifikasi dan perumusan masalah. Identifikasi yang kami lakukan bahwasanya saat ini Indonesia dilabeli darurat kekerasan maupun pelecehan. Berdasarkan beberapa kasus kekerasan yang terjadi, didapatkan bahwa korban memiliki keterbatasan akses mengambil handphone untuk menyelamatkan diri. Memasuki tahapan penentuan ide, kami berinovasi untuk menciptakan alat berupa jam tangan cerdas yang terhubung pada aplikasi mobile bernama Scroller Safety Control Helper. Masuk dalam tahap analisis kebutuhan pengguna membutuhkan alat yang dapat memberitahu informasi lokasi dan kondisi secara cepat dan tepat jika terjadi tindak kekerasan. Memasuki tahap pengumpulan data dan penulisan jurnal, kami mengumpulkan data melalui studi literatur. Metode pengolahan data yang kami gunakan adalah metode kuantitatif deskriptif. Dilanjutkan ke tahap perancangan desain, kemudian tahap analisis sistem perancangan, dan beralih ke tahap pemilihan komponen inovasi. Komponen inovasi yang kami pilih telah dipaparkan sebelumnya. Kemudian masuk ke tahapan perancangan simulasi sementara dan dilanjutkan ke tahap analisis hasil simulasi jam tangan cerdas berbasis aplikasi mobile. Jika analisis didapatkan hasil sudah sesuai, maka selesai. Apabila tidak sesuai, maka kembali ke perancangan desain. Inovasi jam tangan cerdas yang terhubung pada aplikasi mobile bernama Scroller Safety Control Helper memiliki 4 fitur, yaitu pertama, Smart Thermo. Fitur ini menggunakan sensor suhu LM35 untuk memonitor suhu tubuh pengguna jam tangan hanya dengan 1 kali swipe ke kanan. Yang kedua, Portable Heart Rate. Fitur ini menggunakan pulse sensor. Sensor ini mampu mendeteksi setiap denyut jantung dari kulit. Untuk memonitor denyut jantung, pengguna jam tangan hanya perlu 2 kali swipe ke kanan. Kemudian, yang ketiga adalah Record Camera. Fitur ini dapat mengambil foto dan rekaman suara. Sensor kamera yang digunakan yaitu modul ESP32 Cam serta modul ASG1820 untuk merekam dan memainkan ulang rekaman audio. Cara kerja aplikasi ini, pengguna hanya perlu 1 kali swipe ke kiri. Rekaman suara dan foto yang dihasilkan akan langsung terkirim pada aplikasi Scroller yang dipegang oleh pengawas. Fitur yang keempat adalah SOS. Fitur ini akan muncul otomatis ketika pengguna jam tangan menekan tombol SOS yang terdapat pada sisi kiri smartwatch. Sehingga hanya dengan 1 kali tekan, pengguna jam tangan dapat memberikan notifikasi kepada pengawas bahwa pengguna jam tangan sedang dalam kondisi darurat dan perlu segera mendapatkan bantuan. Prinsip kerja dari komponen penyusun jam tangan cerdas yang terhubung pada Scroller Application Mobile dengan menginput sensor suhu LM35, pulse sensor, RTC, ISD1820 voice recording, modul ESP32 Cam, button yang kemudian diproses menggunakan pinout dari ESP32. Pin tersebut kemudian dapat dijadikan input atau output untuk menyalakan LCD dan aplikasi jam tangan. Aplikasi Scroller memiliki 3 fitur unggulan, yaitu yang pertama fitur tracker. Fitur tracker merupakan fitur yang dirancang dengan sistem Global Positioning System atau GPS untuk menentukan titik yang aman bagi pengguna. Yang kedua, fitur kontak. Fitur kontak merupakan fitur yang dirancang untuk menampilkan kontak keluarga atau orang terdekat serta kontak lembaga penting yang berkaitan, misal kontak lembaga polisi. Fitur yang ketiga adalah fitur Safety Control. Fitur Safety Control ini dapat mengirimkan sinyal yang keras ke jam tangan pengguna jika mereka meninggalkan jam tangan di ransel atau mengaktifkan mode healing dan tidak mendengarkan telepon Anda. Berikut ini adalah tabel denyut nadi yang normal berdasarkan rentang usia. Jika peran denyut nadi diaplikasikan dalam inovasi ini, maka korelasi yang terbentuk ialah jika terjadi kekerasan, maka hal umum yang akan terjadi adalah panik. Kondisi tersebut memicu detak jantung lebih cepat. Dan berikut ini ditampilkan tabel pengukuran suhu normal pada manusia didasarkan pada rentan umur. Jika peran suhu diaplikasikan dalam inovasi ini, maka korelasi yang terbentuk ialah pada umumnya suhu anak maupun remaja akan berubah jika dalam keadaan bingung ataupun panik. Saat terjadi kekerasan dapat membuat produksi hormon stres meningkat, sehingga metabolisme dalam tubuh pun menjadi bertambah dan tubuh akan mengalami demam atau suhu naik. GPS. Penentuan lokasi berfungsi untuk menentukan titik aman bagi pengguna. Jika pengguna berada pada titik yang tidak aman, maka aplikasi mobile yang digunakan orang tua dapat mengawasi dari jauh. Kecepatan dan arah digunakan untuk memantau rute yang dilewati pengguna. Berikut ini tabel perbandingan jam tangan cerdas yang terhubung dengan aplikasi mobile Scroller dengan inovasi terkait yang sudah ada. Kesimpulan pada penelitian ini mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Terdapat 4 poin yang perlu disimpulkan, yaitu yang pertama, komponen inovasi ini berupa microcontroller ESP32, sensor suhu LM35, pulse sensor, ISG1820 voice recording, RTC, GPS, dan yang terakhir ESP32 Cam. Yang kedua, cara kerja dari jam tangan cerdas ini didukung oleh 7 fitur yang sudah dipaparkan sebelumnya. Yang ketiga, inovasi ini dinilai efektif untuk menangani kasus kekerasan pada anak maupun remaja karena alatnya yang portable sehingga mudah dibawa. Yang keempat, kelebihan inovasi ini daripada inovasi yang sudah ada ialah terdapat tombol SOS dan record kamera yang dapat dengan mudah diakses. Dan terdapat fitur Smart Thermo serta Portable Heart Rate. Sedangkan saran dalam penelitian ini diharapkan penelitian ini dilakukan secara berkelanjutan dan diadakannya pengembangan dari berbagai aspek baik dari segi fitur maupun cara kerja. Harapannya dengan adanya inovasi ini dapat menjadi solusi di tengah maraknya kasus kekerasan dan pelecehan kepada anak dan remaja. Yang terakhir, kami mohon pamit undur diri. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.